Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Video kali ini kita akan membahas sosok yang sangat terkenal keberaniannya, juga konsistensi di dalam berpikirnya, dan terkenal juga dengan daya nalar kritisnya, yaitu Bung Rocky Gerung ya. Saya ini agak bingung apa harus sebutnya Bung atau Bapak begitu. Cuman ya kita kalau orang yang senang berpikir itu tidak mempermasalahkan perkara-perkara seperti itu sebetulnya. Nah, ini Rocky Gerung ini berbicara dengan salah satu narasumber di dalam video YouTube, yang mana dari video yang saya dapatkan itu kurang lebih durasinya 40 menit ya, atau 20 menit lah. Itu yang saya dapatkan begitu. Entah aslinya berapa menit. Dan di dalam video ini edisi Ramadan yang saya tahu, membicarakan tentang ketuhanan, tentang agama dan lain sebagainya. Jadi supaya ada konteks dulu, nyambung kita dengan apa yang akan kita saksikan ini, Rocky Gerung di sini berbicara tentang ketuhanan. Nanti yang akan dibahas itu kata kuncinya diantaranya ateis, antiteis, kemudian agnostik, dan tentu saja Tuhan begitu. Itu akan dibahas. Nah, Rocky Gerung ini kan termasuk orang yang katakanlah kalau merahasiakan itu merahasiakan agamanya begitu. Jadi dalam pengertian kita tidak bisa tahu pasti sebetulnya agama yang dia ambil itu apa. Karena memang pengetahuan tentang teologinya itu banyak ya. Saya tidak mengatakan baik, tapi pengalaman atau pengetahuan tentang filsafat ketuhanannya itu banyak pengetahuannya. Nah, cuman pada video ini saya mendapatkan sedikit glimpse ya, sedikit bocoran. Sepertinya Rocky Gerung ini agnostik, karena itu nanti akan terlihat dari apa-apa yang dibicarakan secara konsisten sampai akhir. Nah, karena video ini panjang, video aslinya panjang, maka saya akan membagi ini minimalnya kepada 2 tahap. Ini adalah yang pertama, dan silahkan relax dan enjoy, saksikan apa yang akan kita bahas di sini. Menurut Kak Rocky, agnostik itu apa? Ya sama, itu formal definisinya begitu. Tapi sebetulnya bukan karena definisi itu maka orang jadi agnostik kan. Karena ada problem orang tidak bisa memastikan sebetulnya hari akhir kapan, nasib dia nanti ditentukan kapan. Maka itu yang kemudian diberi nama secara akademis sebagai agnostik. Itu kan istilah akademis, bukan istilah teologi itu. Kan sulit untuk menerangkan sesuatu kalau nggak ada semacam panduan di Wikipedia itu. Kan jadi intinya begitu, dan nanti kan Wikipedia bisa juga diedit orang kan itu kan open source itu kan. Sebentar ya, ini memang suatu obrolan itu dia tidak akan bisa diteruskan apabila kita tidak berdebat dulu atau tidak musalamah dulu, tidak saling setuju dulu terhadap definisi apa yang akan kita bahas begitu. Ini adalah kebiasaan orang yang berpikir secara jernih. Tatkala akan membahas sesuatu, supaya kita itu yakin secara seksama dengan lawan debat kita atau dengan lawan ngobrol kita bahwa apa yang kita bicarakan itu satu objek yang sama, maka kita harus membicarakan definisinya dulu. Dan pada video ini Rocky Gerung itu ditanya mengenai agnostik. Jadi agnostik itu apa? Dan kata-kata agnostik itu naudzubillahi min dzalik ya, ini semakin ramai, semakin populer di kalangan anak muda saat ini. Itu yang kesan yang saya dapatkan apabila berselancar di dunia maya itu. Nah, Rocky Gerung mengatakan bahwa agnostik itu kalau mau difahami nanti akan dijelaskan setelahnya, yaitu orang-orang yang belum berhenti mencari Tuhan, jadi masih belum mendapatkan final, tapi mereka itu bukan nihilis karena mereka itu memiliki nilai, menghargai nilai-nilai begitu. Itu nanti akan dijelaskan. Cuman fondasinya Rocky Gerung itu mengatakan ini tidak ada definisi mutlaknya, karena agnostik dalam pengertian formal, kemudian dalam pengertian sebagai istilah teologis itu akan mendapatkan perbedaan. Makanya nyinggung-nyinggung Wikipedia, karena memang Wikipedia itu tidak bisa dijadikan patokan untuk memahami definisi sesuatu secara absolut begitu. Ya akhirnya akan mengalami
bias tatkala kita membahas agnostik itu apa. Nah, tetapi Rocky Gerung itu akan menjelaskan versinya agnostik itu apa. Waktu orang edit lagi tuh, lalu debat lagi. Itu yang Wikipedia, yang KBBI enggak, tapi Sama kan. juga KBBI, kalau menterinya udah bosan punya KBBI begitu, dia rubah lagi. Nah, itu bagus ya. Ini cerdas Rocky Gerung itu sampai sini. Jadi dia itu mengatakan definisi begitu ya. Ini kan yang sempat ramai juga kemarin antara Ustadz Nuruddin sama siapa itu si Guru Gembul ya, mengenai apakah mengetahui Tuhan itu ada ilmiah atau tidak. Nah, itu kan sebetulnya ada di dalam permasalahan definisi ilmiahnya dulu apa. Dan tatkala kita mencari definisi ilmiah kepada KBBI itu tidak definitif juga pada akhirnya. Nah, makanya apabila kita mau melihat suatu definisi secara definitif, bukan secara musalamah ya, secara agreement, secara persetujuan begitu, kita harus mencari kepada sumber-sumber primer. Jadi tidak bisa kita itu melihat misalkan ilmu itu definisinya apa, kemudian kita melihat kepada KBBI, tidak bisa, karena ilmu itu sedari awal itu dia sudah milik bahasa Arab. Pindah ke dalam bahasa Indonesia itu serapan. Nah, makanya kalau misalkan mau mencari, ini sebetulnya padanan kata dari ilmu di dalam bahasa Indonesia itu apa. Nanti misalkan ada yang berdebat itu adalah pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, itu perdebatannya. Jadi definisi pun ini nanti bisa diperdebatkan sebetulnya. Nanti kalau di dalam bahasa mantiknya itu apakah ini jami atau mani atau tidak. Ini harus diuji. Dan untuk membahas satu pembahasan sedetail itu memang membutuhkan waktu yang sangat lama, dan di sini Rocky Gerung tidak memiliki waktu sebanyak itu. Jadi kalau misalkan diambil dari Wikipedia agnostik itu apa, ya itu juga tidak definitif karena memang open source begitu ya, siapa saja bisa menulis di situ, dan apabila suatu saat nanti didapatkan kontributor yang lain, maka definisi di dalam Wikipedia itu bisa dirubah juga. Kemudian KBBI pun demikian, tidak definitif. Ya kalau misalkan tadi katanya menterinya, entah siapa yang bertanggung jawab kepada KBBI itu ya, itu merasa bahwa pengertian dari suatu makna dari suatu kata ini tidak tepat, maka itu bisa diganti juga begitu. Nah, makanya ini kalau di kita sudah ada sudah ada patokannya bagaimana definisi ini, suatu definisi ini dia bisa dikatakan definisi itu ada di dalam bab ta'rif di dalam mantiq. Tim revisi lagi kan. Ya, ini agnostik tidak sama dengan ateis ya. Yes. Karena kalau ateis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan. Nah, tidak percaya dan belum tahu itu beda. Nah, ini sepertinya adalah paper yang dibikin oleh Rocky Gerung. Jadi membedakan antara agnostik dan ateis itu berbeda. Dalam pengertian ateis itu mungkin nanti ya itu sudah final bahwa Tuhan itu tidak ada, sedangkan agnostik itu masih mencari begitu. Ini nanti akan kita saksikan nih. Iya. Kalau menurut Rocky bedanya ateis dan agnostik itu apa gitu? Gini, kalau orang ateis dia bahkan, jadi kalau dibilang gini, orang ateis musuhi Tuhan itu. Ya bagaimana mungkin orang yang nggak punya konsep tentang Tuhan musuhi Tuhan? Kan ngaco kan? Jadi ateis itu dia nggak punya konsep tentang Tuhan. Dia nggak bilang jelek, dia nggak bilang buruk tuh. Dia bilang tidak ada. Ya dia bilang tidak ada itu. Tapi kalau disebut tidak ada, bukan dia gini. Kalau dia tidak ada, itu bisa jatuh pada yang disebut nihilisme. Jadi dia menganggap di dalam ketiadaan itu membuat semua orang merasa nggak perlu bertengkar. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi ateis itu adalah orang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada, tetapi ya tidak seperti itu juga. Dalam pengertian bahwa seorang ateis itu tidak melulu harus sampai kepada konsep nihilis. Jadi kalau nihilis itu kan mereka orang-orang yang tidak memiliki nilai. Kalau di dalam ilmu kalam itu suka disebut sufastoiyah. Mereka orang-orang yang semua perkara itu relatif. Ya akhirnya kalau semua perkara relatif itu akan menjadi seorang nihilis. Karena kalau misalkan kita memiliki akal, yang mana akal itu dimiliki oleh setiap orang yang berakal, yang sehat, katakanlah begitu, maka akal kita pasti bisa berdialektika. Dan tatkala akal kita bisa berdialektika, maka kita bisa mengatakan pendapat siapa yang benar, pendapat siapa yang salah. Nah, nihilis itu dari awal sudah tidak memiliki hal itu. Itu sudah tidak ada nilai baku, tidak ada kebenaran absolut, yang mana sebetulnya itu adalah kontradiksi di dalam pikiran mereka sendiri, karena mengatakan tidak ada kebenaran absolut itu sudah mengakui adanya kebenaran absolut, yaitu perkataan tidak adanya kebenaran absolut. Jadi ini yang dibedakan nanti ya antara ateis. Jadi ateis itu mereka orang-orang yang tidak memiliki konsep Tuhan. Nah itu
definisinya itu yang ditekankan oleh Rocky Gerung. Itu ateisme yang nihilistik itu. Tapi di Indonesia terutama, ateis itu dianggap memusuhi Tuhan. Di situ salahnya tuh. Anti Tuhan. Apalagi anti Tuhan. Anti Tuhan artinya dia tahu ada Tuhan kan. Tapi dia anti. Nah, ini Tapi mulai dia anti. bermasalah. Tapi orang ateis nggak menganggap Tuhan itu ada. Jadi ngapain dia musuhin Tuhan? Dia nggak mungkin dia musuhin sesuatu yang dia anggap nggak ada. Nah itu jadi Bung Rocky ini mengenalkan satu istilah yang tidak familiar pada telinga kita, yaitu antiteis. Karena biasanya kita tuh melihat itu kan dua saja, sudah teis dan ateis. Tapi ini melihat satu lagi yang namanya itu antiteis. Ya, antiteis itu keluar dari perkataan Rocky Gerung karena di Indonesia orang-orang ateis itu suka dianggap memusuhi Tuhan. Nah, logikanya seperti ini. Apabila seseorang ini tidak memiliki konsep tentang Tuhan, bagaimana dia itu bisa memusuhi Tuhan? Dalam pengertian apa yang saya tanggap begitu, ketika seseorang ini mengaku sebagai seorang yang ateis, kita tidak perlu memusuhinya karena dia pun tidak memusuhi kita. Itu kesan yang saya tangkap dari perkataan Rocky Gerung, itu yang dicoba untuk di-advertisingkan begitu, untuk diiklankan, untuk diadvokasikan. Itu yang coba bumikan oleh Rocky Gerung begitu. Nah, jadi kita akan bahas dulu di sini. Sebetulnya kalau misalkan kita melihat kepada taksim, pembagian, falsifikasi lah katakan begitu ya. Sesuatu itu hanya ada dua saja, A dan bukan A. Adapun nanti B, C, D, F, G itu pasti adalah bagian dari bukan A. Jadi sesuatu ini apakah dia A atau bukan, tatkala dijawab dia A berarti sudah selesai dia A. Apabila dijawab bukan A, berarti kalau misalkan dia menerima jawaban-jawaban yang lain, bisa B, bisa C, bisa D, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita katakan antiteis, ini di mana sebetulnya? Posisinya itu? Apakah antiteis itu berada pada posisi teis atau pada posisi ateis? Nah, ini akan menjadi abu-abu karena menurut Rocky Gerung, ateis atau antiteis itu dia harus berada pada posisi ateis, pada posisi teis, pada posisi mempercayai Tuhan. Setelah itu baru antiteis ini bisa memusuhi Tuhan, karena bagaimana memusuhi suatu perkara yang dianggap tidak ada. Nah, ini mulai cacat ya pola pikirnya Rocky Gerung ini. Kenapa? Karena antiteis itu bukan orang yang memusuhi Tuhan, tetapi orang yang menganggap berbahaya konsep atau menganggap berbahaya orang-orang yang memiliki konsep ketuhanan. Nah, ini nanti bisa dilihat dari paradigma agama yang dilihat oleh komunis ala Karl Marx. Karena Marx itu melihat bahwa yang namanya agama itu adalah suatu tools, suatu alat yang dipakai untuk mengkooptasi orang-orang proletar yang dipakai oleh orang-orang bourgeois. Itu yang saya lihat begitu. Jadi begini, kalau seseorang itu dia mempercayai adanya Tuhan, ya sudah berarti percaya ada Tuhan. Kalau mempercayai adanya Tuhan, Tuhan sebagai Tuhan, ya dia tidak mungkin memusuhinya karena dia percaya Tuhan sebagai Kholik. Percaya Tuhan itu kan sebagai sebagai causa prima begitu. Bagaimana causa prima, yang mana definisi Tuhan itu pasti maha segalanya kan? Kita katakanlah dulu begitu. Ini definisi yang paling mudah, yang bisa musalamah, yang bisa dijadikan agreement oleh seluruh orang yang berakal. Bagaimana tatkala seseorang itu dia sudah meyakini adanya Tuhan, kemudian dia itu bisa memusuhi Tuhan? Ini kontradiksi juga sebetulnya. Jadi antiteis itu bukan terhadap orang yang memusuhi Tuhan setelah mempercayainya, tetapi antiteis itu adalah orang-orang yang menganggap bahwa orang-orang yang punya konsep tentang Tuhan itu adalah orang-orang yang berbahaya karena akan mengakibatkan ketidakadilan pada posisi masyarakat. Ya, pada akhirnya sebagaimana kita lihat misalkan sekarang begitu ya, orang-orang yang dianggap tinggi di dalam agama seperti ustadz, para ulama, kemudian habaib, itu mereka pasti memiliki posisi yang lebih tinggi secara sosial daripada yang lain. Nah, kita tidak melihat itu sebagai problem karena itu adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka-mereka ini begitu. Ya, yang satu lewat darah misalkan, itu pun nanti
kita akan bahas tersendiri begitu ya. Memang benar yang namanya inna akramakum indallahi atqakum, tapi harus dilihat itu indallah bukan indanas. Di sisi manusia itu nanti ada hierarkinya sendiri. Ibu kita begitu, meskipun kita lebih mulia, meskipun kita ini lebih takwa daripada ibu kita, tetap ibu kita itu harus lebih kita muliakan daripada kita memuliakan diri kita sendiri. Ini kita punya istri kita paling takwa misalkan gitu ya daripada ibu kita, tetap ibu kita yang harus kita muliakan, karena itu mah indallah, itu yang suka orang salah. Nah, dalam posisi ini kalau misalkan kita kembali ke situ, ini kan harus musalamat dulu di awalnya nih. Ya, jadi apakah Tuhan itu ada atau tidak? Nah, ini apabila telah selesai berbicara ini, berarti kita bisa melanjutkan kepada nilai-nilai yang lain. Karena sebagaimana nanti akan disebutkan, nilai-nilai yang berlandaskan kepada ketuhanan itu akan dilihat sia-sia oleh orang yang dari awal tidak percaya adanya Tuhan. Nah, dalam hal ini Rocky Gerung itu sudah salah menilai bahwa antiteis itu adalah orang-orang yang percaya Tuhan tetapi memusuhinya. Sedangkan orang yang sedari awal sudah ateis, sudah tidak memiliki konsep tentang Tuhan, itu mustahil menjadi antiteis. Nah, ini masalah yang besar. Makanya apabila misalkan kita sekarang ini melihat bahwa ateis ini sebagai virus, sebagai hama, sebagai sesuatu yang tidak bisa diterima, itu sudah demikian adanya karena mereka itu ada yang menganggap bahwa konsep beragama atau konsep bertuhan ini adalah sebuah sebuah ancaman, ada yang tidak. Nah, yang tidak melihat itu sebagai ancaman ya sudah berarti itu ateis yang bukan antiteis. Tetapi mereka yang melihat itu sebuah ancaman berarti mereka itu ateis yang antiteis. Itu yang saya dapatkan, dan ini tentu saja terbuka untuk didebatkan begitu ya. Lain dengan antiteis. Antiteis itu memusuhi. Kalau ateis bukan memusuhi. Nah, itu yang dimusuhinya bukan itu Tuhan. Antiteis ya satu politik untuk memusuhi Tuhan. Bukan. Itu politik untuk memusuhi Tuhan, bukan. Antiteis itu untuk memusuhi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu dua perkara yang berbeda. Itu kan tidak ada hubungannya dengan agnostik, dengan ateis tadi. Nah, itu kalau ateis. Kalau agnostik itu bagaimana? Nah, ini kita masuk agnostik. Saya nggak tahu, saya berbuat baik masuk surga apa enggak, saya nggak tahu tuh. Karena itu saya menganggap bahwa ya berbuat baik itu tuntutan manusia, bukan tuntutan agama. Nah, sudah, itu agnostik ya. Jadi agnostik itu, kata Bung Rocky, itu adalah suatu keadaan di mana manusia itu dia masih memiliki nilai bahwa saya itu harus berbuat baik, apapun jenis baiknya itu, karena baik itu nanti kalau tidak ada katakanlah dogma begitu, kalau tidak ada dogma, kalau tidak ada agama, ini akhirnya akan relatif. Nah, makanya kenapa kita memerlukan agama itu supaya kebaikan tidak jadi relatif. Cuman itu adalah perbincangan yang lain. Jadi apabila seseorang ini dilepaskan dari nilai-nilai agama, dia masih bisa melihat sesuatu ini baik atau buruk, tetapi akan menjadi baik dan buruk yang relatif, tidak yang objektif, tidak yang absolut begitu. Nah, orang yang agnostik, kata Rocky Gerung, adalah suatu keadaan di mana manusia ini dia memiliki nilai kebaikan dan dia itu dituntut untuk mengerjakan kebaikan itu, tapi dia masih tidak tahu apakah kebaikannya ini bernilai sesuatu yang lain, seperti misalkan dibangkitkan dalam keadaan bagus nanti di akhirat dan lain sebagainya. Dia tidak bisa memastikan itu dan dia tidak memilih untuk memposisikan dirinya pada posisi itu. Itu adalah agnostik. Kalau tuntutan agama udah ada standarnya. Ini baik, ini buruk, ini baik, ini buruk. Nah, itu saya nggak tahu apa akibatnya di akhirat. Kemudian hari akhir itu tidak tahu seperti apa begitu ya. Karena bisa terjadi 1 detik sebelum saya berakhir hidupnya, orang berubah pikiran aja dan nggak sempat dia ceritakan pada orang lain kan. Oke, sebentar. Jadi, dari sini mulai terlihat nanti begitu ya, akan mulai terlihat bahwa Rocky Gerung ini berusaha untuk mengadvokasi agnostisisme. Misterinya di situ. Orang agnostik itu menghormati kebaikan, bahkan berbuat baik sebanyak mungkin, justru karena dia nggak tahu surga ada apa enggak. Tapi atas dasar etika humanisme, maka dia berbuat baik. Tapi tidak tahu bukan berarti tidak ada kan? Iya, bukan berarti tidak ada. Karena dia mesti anggap bahwa saya belum tahu. Kalau dia bilang dia udah tahu, ya dia udah jadi orang percaya Tuhan aja, nggak ada problem lagi. Tapi semua orang yang agnostik selalu berupaya untuk mengerti mengapa yang belum ada itu dikejar orang tuh. Jadi dia selalu ada dalam kondisi bertanya. Tapi begini loh, namanya belum tahu, sebentar itu kan bisa ya. Nah, ini sebentar, ini udah agak lama videonya ya. Ini dulu nih,
Yang mau nonton video fullnya silahkan cari begitu ya, ditonton karena akan mudah diakses. Supaya tidak ada sangkaan saya ini memotong-motong video atau dalam pengertian saya ini menghukumi sebagian saja. Ini nanti begini. Rocky Gerung ini dia akan sangat mengadvokasi agnostisisme ya, keagnostikan. Yang mana dia tadi sudah katakan bahwa orang-orang agnostik itu berbuat baik, tapi itu hanya sekedar dorongan dari humanisme, dorongan dari dia sebagai manusia, dan dia belum menentukan apakah perbuatannya baik, apakah perbuatan baiknya itu akan ada konsekuensi selanjutnya atau tidak, baik itu dalam kehidupan sekarang atau kehidupan nanti begitu. Kalau di dalam Hindu Buddha mungkin akan ada yang namanya karma, yang mana itu lebih cepat lagi kan daripada hari akhirat. Kalau kita itu kan perbaikan baik, misalkan perbuatan baik yang mana itu seolah-olah diberi diberi imbalan dengan cepat, itu kan bukan karma namanya, itu pun bukan balasan juga karena dunia ini tidak cukup untuk membalas perbuatan baik kita. Nah, ini supaya videonya ada manfaatnya dulu seperti ini. Realita itu dia tidak bisa dirubah oleh persepsi kita. Jadi persepsi yang benar, makanya dilihat itu ada yang namanya i'tiqadul haq atau i'tiqad haq, i'tiqad yang benar. I'tiqad yang benar itu adalah persepsi yang sesuai dengan realita. Nah, persepsi yang tidak sesuai dengan realita itu nanti disebut i'tiqad yang batil. Nah, Rocky Gerung bisa saja dia itu menjadi seorang agnostik dalam pengertian saya mau berbuat baik, tetapi kalau saya harus menentukan bahwa perbuatan baik saya ini akan dihadiahi surga atau perbuatan buruk saya ini akan dihadiahi neraka, saya belum bisa memastikan itu. Nah, i'tiqad yang seperti itu, malah perkataan yang seperti itu sudah mengeluarkan seseorang dari agama, dan itu pun disadari juga oleh presenter yang disebutkan tadi dan oleh Bung Rocky pun sudah disebutkan ya. Kalau misalkan seseorang itu sudah yakin bahwa perbuatan baiknya ini akan diberi pahala, akan diganjar dengan kebaikan juga, maka dia sudah menjadi orang yang beragama. Kita belum membahas dulu agama apa yang benar begitu. Cuman ini yang harus ditekankan bahwa realita itu tidak bisa dirubah karena persepsi kita. Nah, makanya kita ini sebagai manusia, kita bisa melihat ada kebenaran-kebenaran absolut, yang mana kebenaran-kebenaran absolut ini apabila dia diteliti itu bisa bisa mengantarkan kepada kebenaran absolut yang lain sebetulnya. Cuman tidak semua orang itu beruntung untuk menyadari hal itu. Jadi supaya menjadi manfaat kepada yang menonton, jangan sampai di dalam diri kalian ini ada kedunguan seperti Rocky Gerung ini. Apalagi kalau orang yang mau diakui sebagai orang muslim nanti di yaumil qiyamah, di akhirat. Ya, di dunia saja orang yang seperti ini nanti sudah tidak bisa disebut Islam. Jadi saya ini Islam, pokoknya saya mau berbuat baik, tapi saya tidak tahu juga ya apakah Allah itu ada atau tidak, atau saya juga tidak tahu juga apakah kebaikan saya ini ada nilainya di sisi Tuhan atau tidak. Itu jangan seperti itu. Kalau nanti mau masuk kepada tasawuf yang mana kita tidak bisa memastikan bahwa amal kita ini diterima atau tidak, itu urusan lain begitu. Jadi entah pada diri Rocky Gerung ini ada usaha untuk menormalisasi agnostisisme atau tidak. Cuman yang saya lihat ini bisa berbahaya apabila didengar oleh orang-orang yang katakanlah beragama, kemudian dia itu mencari jati dirinya dan malah mendengarkan Rocky Gerung. Ini akan sangat kasihan sekali kepada konsekuensi akhiratnya. Dan saya kasih tahu ya, dan saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini bahwa yang namanya akhirat itu hak, benar adanya. Al jannatu haqqun wan naru haqqun, dan itu bukan doktrin, itu adalah realita. Saya bisa mempertanggungjawabkan ini adalah sebuah realita. Tentu saja bukan dengan mukasyafah diberi lihat tuh surga tuh neraka, tidak, tetapi dengan berpikir yang runtut begitu. Nah, ini makanya kita itu disuruh untuk berpikir oleh Al-Qur'an begitu ya, afala tafakkarun begitu, afala tatadzakkarun misalkan. Itu sering sekali digaungkan. Bahkan kita melihat Nabi Ibrahim alaihi salam itu proses mengolok-olok orang yang menyembah selain Allah itu dipotretkan di dalam Al-Qur'an dengan sangat cukup begitu ya untuk menggambarkan bahwa kita harus berpikir. Jadi karena waktunya tidak cukup untuk mengomentari semuanya, yang mau dilanjutkan episode ini silahkan di komen di bawah. Cuman kesimpulan saya, ini Rocky Gerung itu dia memiliki kapasitas untuk berpikir secara secara runtut, secara
konsekuen, itu memiliki kemampuan hal itu, tetapi tatkala berbicara tentang Tuhan, karena dari awal tidak menyelesaikan dulu pemikiran kebenaran absolut bahwa Tuhan itu ada dan Tuhan itu adalah kausa prima yang tidak mungkin hadis ya, tidak mungkin adalah sesuatu yang kontingent dan lain sebagainya, itu tidak diselesaikan dulu, pada akhirnya berbicara kesananya pun tidak selesai. Saya jadi ingat di dalam Al-Quran itu ada perkataan ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Jadi Allah itu menutup kolbu mereka, menutup telinga mereka, itu adalah kinayah ya. Cuman tatkala membahas tentang akal, apakah Allah itu menutup akal mereka, menutup akal orang-orang yang kafir? Tidak, itu ghishawah saja. Jadi ada apa ya? Ada penghalang kecil yang mana kita bisa menjadi sangat heran. Ada orang yang cerdas sekali di dalam membahas hal selain Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi buntu tatkala membahas Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan saya lihat ini ada di Rocky Gerung. Mudah-mudahan beliau itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Allahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.